Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Riset, Inovasi, Sistem Informasi dan Kerjasama FEUNJ, yaitu Bapak Unggul Purwohedi, PhD, MSc, PhD, CMA, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Rida Prihatni SEMSI AKSI ECME selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara hari ini. Serta yang saya banggakan pula teman-teman panitia dan seluruh mahasiswa S2 Akuntansi yang telah hadir di acara Research Bootcamp pada hari ini dengan tema A Project-Based Approach to Thesis Research. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam acara Research Bootcamp pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Windy Permata Suyono, selaku dosen akuntansi dan juga moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, karena berdoa sejatinya tak pernah selesai. Baik, sebelum berlanjut ke agenda berikutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Research Bootcamp pada hari ini. Ya, tadi diawali dengan pembukaan. Yang kedua, ada sambutan dari Ibu Dr. Rida Prihatni SEMSI AKSI ECME selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi. Dilanjut dengan pembacaan CV narasumber kita yaitu Bapak Unggul, penyampaian materi oleh narasumber, selanjutnya ada sesi tanya jawab, selanjutnya ada penyampaian kesimpulan materi, dan ya, selanjutnya ada pemberian sertifikat untuk narasumber. Setelah itu ada sesi dokumentasi eh, untuk peserta Zoom pada hari ini, dan terakhir ada penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Dr. Rida Prihatni SEMSI AKSI ECME selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi. Kepada Ibu Rida, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Windy. Bu Windy, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PD3 dan juga selaku narasumber kita pada hari ini, Bapak Unggul Purwohedi PhD, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara ini, serta seluruh mahasiswa Magister Akuntansi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Riset Bootcamp Program Studi Magister Akuntansi. Untuk bootcamp ini terdiri dari 4 series kegiatan dan pagi ini adalah series pertama dengan topik Project Based Approach to Thesis Research. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses akademik yang bertujuan untuk tentu memperkuat kapasitas riset mahasiswa S2 akuntansi. Melalui pendekatan project base, para mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dan teori, tetapi juga mampu nanti mengaplikasikannya dalam bentuk penelitian yang nyata dan juga memiliki dampak langsung tentu terhadap pengembangan ilmu maupun praktek akuntansi di lapangan. Melalui bootcamp ini, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan mulai dari penyusunan ide penelitian, perumusan masalah, dan juga metodologi berbasis project. Ya. Harapannya dari kegiatan ini akan lahir memberikan manfaat, yaitu penelitian yang nyata untuk dunia usaha, sektor publik, maupun masyarakat luas. Saya juga berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jadikan forum ini sebagai wadah untuk
bertanya, berdiskusi, sekaligus juga melatih diri dalam berpikir kritis dan solutif. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Unggul Purwohedi yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada acara riset bootcamp ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen, kepada seluruh mahasiswa, dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada eh, mahasiswa panitia angkatan mahasiswa Magister Akuntansi angkatan 2024 yang telah bekerja keras tentu untuk bisa terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga saya terima kasih kepada tim tata kelola, Ibu Windy dan Pak Bagus yang telah berkontribusi membantu kegiatan ini. Semoga riset bootcamp ini menjadi langkah awal yang baik dalam menghasilkan penelitian akuntansi yang unggul seperti Pak Unggul nih, selalu unggul, kemudian juga inovatif dan juga tentu relevan dengan kebutuhan zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi pemaparan dan diskusi, kita akan membacakan CV narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin Bapak Usman, mohon bantu untuk menampilkan CV Pak Unggul di layar. Mohon izin Pak Unggul, saya membacakan profil Bapak pada hari ini ya Pak. Ya, singkat-singkat aja Bu Windy. Baik Nggak usah Bapak, terlalu detail, nanti makan waktu. Makasih. baik Bapak. Eh, Narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Unggul Purwohedi, BSc, MSc, PhD, CMA. Beliau merupakan dosen dan peneliti sekaligus wakil dekan 3 di Universitas Negeri Jakarta. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang dan juga S2-nya di Universitas Negeri Semarang dan beliau melanjutkan S3 di eh, University of South Australia pada tahun 2013. Dalam karir profesionalnya, beliau memiliki pengalaman luas di bidang akuntansi dan manajemen, antara lain di bidang di Astra Internasional, Karim Business Consulting, dan juga Bank Syariah Mandiri. Sebelum beliau akhirnya berkaprah di dunia akademik. Di UNJ, beliau pernah memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Wakil Ketua Program Magister Manajemen, serta Kepala Karir atau CDC, Career Development Center, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3. Sebagai akademisi dan peneliti, beliau aktif menulis dan meneliti di bidang akuntansi dan juga karya-karya beliau ini telah diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1 hingga Q4. Yang terakhir Q1 ya Pak yang baru terbit. Selain itu, beliau juga menulis sejumlah buku metodologi penelitian dan akuntansi yang digunakan secara luas oleh mahasiswa maupun praktisi. Dan juga beliau telah memiliki berbagai proyek riset berskala nasional, yaitu antara lain Z University di Uni Emirat Arab, di Australia, serta dari Kemendik Saintek ya Pak. Beliau juga dikenal sebagai trainer dan pembicara aktif di berbagai seminar pelatihan dan konferensi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa, sosok beliau ini sangat inspiratif dalam pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Sebelum sesi selanjutnya, saya izin juga menyapa Bapak Unggul, narasumber kita. Pak, Punten, apa sudah bisa memaparkan materi? Izin, Pak. Baik, terima kasih Windy. Sudah bisa. Ya, Bapak. Oke, Bapak, baik. Terima kasih Bapak Unggul. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilakan Bapak Unggul untuk memberikan pemaparan materi yang luar biasa pada hari ini. Kepada Bapak Unggul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kesehatan khususnya keluangan waktu untuk kita bisa berkumpul bersama di pagi hari ini. Yang kemudian yang kedua tak lupa pula yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan selalu Ibu Dr. Rida Prihatni. Terima kasih Bu Rida sudah menginisiasi adanya kegiatan ini. Program ini sangat bermanfaat ya, dan saya pikir ini sebuah langkah baru sebenarnya, atau sebuah langkah terobosan untuk bisa meningkatkan kapasitas penelitian teman-teman mahasiswa akuntansi. Insya Allah nanti untuk model-model acara seperti ini nanti akan kita amplifikasi di tahun depan, dan itu akan kita jadwalkan sebagai salah satu agenda rutin di setiap program studi, khususnya di Benar-benar. program studi pasca sarjana. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi penghargaan saya setinggi-tingginya kepada para panitia Riset Bootcamp, eh, khususnya di Prodi Magister Akuntansi, ada Bu Windy, Pak Bagus, kemudian tim tata kelola maupun Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi. Yang saya hormati dan saya juga banggakan kolega Bapak Ibu dosen yang ikut dalam acara ini. Last but not least, yang saya banggakan dan saya muliakan teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi, mahasiswa Prodi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang selalu semangat meskipun di hari Sabtu, mau hujan, mau cerah, selalu kuliah ya. Ya memang kuliahnya di hari Sabtu ya. Jadi terima kasih gitu ya, dan juga sudah hadir kalau tidak salah dari beberapa pekan yang lalu ada juga PKKMB di level fakultas yang sudah dihadiri gitu ya. Baik, teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Bu Windy ya. Bisa ya, Alhamdulillah ya. Nanti kalau Alhamdulillah Pak, terdengar hilang-hilangan, jelas. makasih. Sebenarnya begini ya, em, tadi yang dikemukakan oleh Bu Kaprodi itu menurut saya penting sekali ya. Jadi riset bootcamp ini adalah ajang untuk berdiskusi, gitu. Ajang untuk saling sharing. Ya, jadi kalau begitu saya nggak pengen satu arah ya teman-teman. Kalau ditanya Pak Unggul materinya apa, saya nggak ada materi gitu. Apa Pak PowerPoint-nya, saya nggak ada PowerPoint nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, saya nggak ada PowerPoint ya. Jadi saya coret-coretan aja ya. Jadi kalau begitu, ini saya balik biasanya materi dulu baru Q&A. Nah, ini Q&A dulu baru materi ya. Jadi saya tanya jawab aja. Mohon difasilitasi Bu Windy. Kalau ada yang tanya, ada yang mau didiskusikan, saya sepengetahuan saya dan semampu saya jawab gitu. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Bu Rida yang membantu saya gitu, ya. Jadi kalau begitu silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan project base, atau biar saya enak juga ngomongnya di dua arah gitu ya. Atau misalnya nggak spesifik project base, misalnya terkait dengan penelitian atau tesis di magister akuntansi, saya persilahkan itu. Langsung saja raise hand, siapa biar bisa diurut oleh Bu Windy. Saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, Pak Unggul. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya terkait research maupun metode penelitian atau yang berkaitan dengan mungkin tesis, bisa ditanyakan kepada beliau. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Ya, apakah sudah ada yang raise hand? Atau lewat chat Tanya, boleh juga, ya izin langsung bertanya aja Mbak ya, Windy. silakan. Boleh, Tadi silakan. kita diskusi aja Bapak Ibu. Ya, izin ya Pak Unggul, Ya Bu. karena Bu sekarang Julia, ya terima kasih Bu Windy, Pak Unggul. Ini Pak terkait materi kita topik Bapak gini kan topiknya project based Pak. Mungkin bisa dimulai dengan ini Pak gap research Pak. Sebagaimana yang sudah saya pelajari dari kelas Bapak,
Jadi kan ada sebelum memulai sesuatu apa sebelum memulai penelitian ada menentukan gap research dulu yang pertama kali. Nah, untuk eh, apa project base ini yang saya pahami eh, gap research itu salah satunya mungkin apa ada ketidaksesuaian praktek dengan ketentuan atau dengan apa namanya apa yang sudah di dipedomani gitu Pak. Apa seperti itu atau bagaimana Pak? Mohon Baik, penjelasannya. baik, terima kasih Bu Julia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diskusi aja ya. Jadi saya nggak pengen tegang-tegang nih ya. Hari Sabtu ya, hari hari keluarga, udah hari keluarga tegang-tegang itu. Baik, gini Bapak Ibu sekalian. Jadi riset gap. Jadi kita selalu bicara terkait dengan penelitian itu. Berarti kita selalu memulai itu dari apa yang disebut dengan gap. Kenapa dimulai dengan gap? Karena penelitian itu pada dasarnya ini kan Bapak Ibu sekalian. Penelitian itu sebenarnya dari dua suku kata, yaitu re dan search. Berarti penelitian ulang atau pencarian ulang. Nah, pencarian ulang itu kenapa kita lakukan? Berarti bukan kita melakukan satu hal yang baru sama sekali, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sedang mencari ulang. Nah, mencari ulang apa? Mencari ulang karena masih adanya gap. Nah, gap itu, Bapak Ibu sekalian, itu dibagi menjadi tiga ya. Kalau di buku saya tulis menjadi tiga. Yang pertama itu literatur gap, kemudian yang kedua itu adalah practical gap, kemudian yang ketiga adalah theoretical gap. Theoretical gap ya. Kalau Bapak Ibu searching di Google atau searching di AI misalnya, oh itu banyak banget dah tipe-tipe gap ya. Nah, tapi saya nggak pengen apa terlalu banyak lah, nggak pengen terlalu memusingkan Bapak Ibu sekalian. Saya bagi jadi tiga aja yang paling inti, paling utama. Yang pertama ada literatur gap, yaitu gap yang ada di literatur. Yang kedua itu adalah practical gap, gap yang ada di dunia praktik. Dan yang ketiga adalah theoretical gap atau gap secara teori. Nah, sekarang saya masuk misalnya pertanyaan dalam konteks kita ya Bapak Ibu. Pertanyaan dalam konteks kita kan kita ada penelitian terkait dengan project base. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sejarahnya dulu ya, atau cerita mengenai kondisi kita. Jadi program studi Magister Akuntansi FEB UNJ itu masih berada di dua kaki ya. Katanya nih Itu yang selalu paling saya hektik nih situ Mas. Yang mau ke itu Merapen itu. selalu saya apa selalu saya ulang-ulang Merapen itu ini di kan setiap ya. di Yang tiap kesempatan di ya. apa itu bukan sih Pak? Ya, iya kan? Ya, bajunya Mas Bayu di terus. mute dulu Mas Bayu. Itu kan kalau Mas kita Bayu. Oke. Project base. Kenapa saya bilang gitu? Program Magister Akuntansi kita itu masih ada di dua kaki Bapak Ibu. Kaki yang pertama itu adalah kaki sains dan kaki yang kedua itu adalah kaki terapan atau vocational. Nah, kaki sains kalau misalnya di beberapa kampus seperti di UGM atau di UI gitu ya, yang saya ketahui itu dia sudah spesifik, sudah eksplisit membagi menjadi dua jalur gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah jalur sains, kedua adalah jalur terapan. Kalau jalur sains itu disebut dengan Magister Science in Accounting, Magister Science in Management. Alumninya ya beda-beda, ada yang alumninya seperti di UGM misalnya Master of Science, kalau di Brawijaya kalau nggak salah Magister Science Akuntansi MSA. Nah, kemudian ada jalur yang kedua Magister Akuntansi, ya itu yang jalur terapan. Nah, kita di UNJ, di FEB UNJ itu masih menggabung jadi satu, Bapak Ibu. Jadi kita ada disebut dengan Magister Akuntansi. Magister Akuntansi kita, pada saat kita dirikan, itu kita paham sekali bahwa kita masih bermain di dua kaki. Yang pertama itu adalah kaki sains, dan yang kedua itu adalah kaki terapan, applied. Oleh sebab itu, kami pada saat merumuskan pendirian Magister Akuntansi itu paham bahwa kami harus memberikan keleluasaan atau memberikan opsi kepada Bapak Ibu para mahasiswa
Maksi untuk melakukan tipe-tipe penelitian yang berbeda. Kalau kita bicara tipe penelitian, Bapak Ibu sekalian, tipe penelitian itu kan ada 3, ya. Ada basic research atau fundamental research, kemudian ada applied research, dan yang kedua ada development. Ada 3 tipe penelitian. Ada basic, ada applied, ada development. Mahasiswa yang mengambil jalur prodinya science, baik itu S1, S2, S3 science, maka dia ada di jalur basic. Dia ada di jalur basic research melakukan fundamental research atau riset dasar. Nah, teman-teman yang ada di jalur vokasi atau jalur terapan, dia melakukan apa yang disebut dengan applied research. Termasuk juga Magister Management, MM, MBA, DMB, ya, DBA. Nah, itu dia jalurnya jalur applied, jalur terapan. Nah, maksi kita itu masih ada di 2 kaki ini. Ada di jalur basic dan di jalur applied. Oleh sebab itu, pada saat merumuskan buku pedoman penulisan tesis magister akuntansi, ya, ini alhamdulillah ya, maksi itu alhamdulillah selalu menjadi pionir, selalu menjadi pelopor yang terdepan dalam mengakomodir hal-hal seperti ini. Nah, pada saat perumusan pedoman tesis magister akuntansi, kami membuat 3 skema, Bapak Ibu. 3 skema itu kalau mau di apa istilahnya, kalau mau diperes lagi sebenarnya tinggal 2 skema gitu. 3 skema itu kan kalau Bapak lihat di buku pedoman, itu kan ada skema, yang pertama itu ada skema basic kuantitatif, terus kemudian ada skema dasar kualitatif, kemudian yang ketiga skema project base. Nah, kalau kita peres lagi nih, kalau kita simplifikasi lagi, sebenarnya ini cuma tinggal 2 skema, yaitu skema basic dan skema applied. Nah, yang skema basic ini dia bersumber dari basic research, yang skema project based dia bersumber dari applied research. Oke. Nah, sekarang kembali lagi kepada pertanyaan esensinya. Tadi Bu Julia bertanya, kalau begitu untuk project based ini apa gapnya, Pak? Nah, gapnya itu tergantung dari, jadi gap penelitian itu tergantung dari tipe penelitian. Kalau penelitiannya basic, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, maka Bapak Ibu itu menggunakan literatur gap. Berarti gapnya bersumber dari literatur. Literaturnya apa ya? Literaturnya gampangnya ya berarti penelitian terdahulu, Bapak Ibu. Gapnya berarti dari penelitian terdahulu. Bapak Ibu membaca, menganalisis, mensintesis di penelitian terdahulu itu ada yang sudah ditemukan, ada yang sudah dipahami, ada yang sudah dicerna, ada yang sudah dijelaskan. Namun di sisi lain masih ada yang belum dipahami. Masih ada yang belum dijelaskan, masih ada yang belum dibuktikan. Nah, yang belum-belum itu ya gap namanya. Nah, itu akan menjadi problem statement Bapak Ibu. Jadi, problem statement itu sekali lagi Bapak Ibu bukanlah pertanyaan ya. Nah, ini saya pengen teman-teman Maksi ini firm masalah ini. Jadi, problem statement atau rumusan masalah itu bukanlah pertanyaan. Tapi rumusan masalah itu bentuknya adalah statement yang berangkat dari gap yang ada. Berarti kalau begitu untuk penelitian yang basic research, berarti saya bersumber dari literatur gap. Bapak Ibu yang mengambil penelitian dan skema basic kuantitatif, ya monggo dari literatur gap. Yang mengambil skemanya basic penelitian dasar kualitatif, ya monggo dari literatur gap. Berarti dari penelitian terdahulu. Gap-gap yang ada di literatur yang kemudian itu memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penelitian itu. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu yang mengambil project base, berarti Bapak Ibu kan mengambil applied research.
Kalau penelitian yang project based Bapak Ibu mengambil applied research, berarti Bapak Ibu berangkat dari mana? Nah, itu tipe yang kedua tadi yang saya tulis di poin 1, yaitu Bapak Ibu mengambilnya practical gap. Gap yang ada di praktek. Gitu. Gap ada yang di praktek, itu apa? Saya selalu informasikan atau saya sharing. Practical gap itu sebenarnya gampang saja, Bapak Ibu. Itu dilakukan dari apa yang disebut dengan gap analysis yang terjadi di dunia praktek, dunia usaha, dunia industri. Bapak Ibu yang berlatar belakang praktisi, konsultan, accountant, atau staff, atau pegawai di perusahaan, itu melakukan apa yang disebut dengan gap analysis. Ya, kita membandingkan year to year, month to month, kita membandingkan varians, kita membandingkan antara target dengan realisasi. Nah, sekarang selalu ada apa yang disebut dengan ekspektasi dengan realisasi. Targetnya 5%, tercapainya 2%. Targetnya WTP, tercapainya misalnya WDP. Targetnya zero fraud, ternyata realisasinya 5% fraud. Targetnya internal control, nggak ada manipulasi, semuanya nggak ada masalah, ternyata internal control masih kebablasan. Nah, itu kan kita selalu membandingkan dalam keseharian kita kan antara target dengan realisasi. Nah, jadi itu yang memotivasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan project base, Bapak Ibu bukan berangkatnya dari literatur gap, tapi Bapak Ibu berangkatnya dari practical gap. Apa yang ada di praktek. Ya sebenarnya mudahnya Bapak Ibu ini kan yang Bapak Ibu lakukan di keseharian kan. Bapak Ibu di keseharian, di perusahaan, bertemu dengan banyak masalah, selalu bertemu dengan practical gap yang diminta oleh bos atau atasan Bapak Ibu kan bagaimana solusinya? Bagaimana memecahkan masalah ini? Bagaimana menutup kekurangan ini, kelemahan ini untuk kita bisa mencapai realisasi. Realisasi sesuai target. Jadi practical gap itu yang mendasari Bapak Ibu untuk melakukan project base. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mahasiswa sering tanya, Pak, kalau misalnya saya melakukan basic research, apakah saya tidak boleh ada practical gap? Karena yang saya selalu katakan basic research berangkat dari literatur gap. Applied research berangkat dari practical gap. Atau sebaliknya, saya melakukan applied research misalnya, apakah tidak boleh saya menggunakan literatur gap juga? Jawaban saya boleh, boleh-boleh saja. Namun sekali lagi, yang dominan itu adalah yang sesuai dengan tipe penelitian. Kalau Bapak Ibu penelitiannya eh, basic research itu, mungkin nanti ada yang tanya ya, basic research itu ya basic lah gitu. Jadi dia bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitiannya basic research, berarti kalau begitu yang mendominasi gap Bapak Ibu atau riset gap Bapak Ibu itu adalah gap bentuknya literatur. Bapak Ibu mau tambah misalnya, oh terjadi juga Pak practical gap di sini, di sini, di sini. Ya nggak apa-apa. Cantumkan saja di dalam tesis, berikan itu dalam tesis, informasikan dalam tesis, tapi itu tidak mendominasi. Itu tidak kebanyakan, tidak terlalu banyak gitu. Sehingga nanti pembaca, penguji, examiner, atau dosen pembimbing itu tidak melihat Bapak Ibu penelitiannya sebenarnya penelitian applied gitu. Jadi tetap kalau Bapak Ibu melakukan penelitian basic, yang mendominasi itu adalah literatur gap, bukan practical gap. Sebaliknya pun begitu. Bapak Ibu mau pakai applied research, yang mendominasi, yang menjadi utama, yang dominan itu tetap practical gap, bukan literatur gap. Kalau Bapak Ibu yang practical gap-nya kalah sama literatur, ya nanti dosen pembimbing Bapak Ibu itu akan beranggapan, oh ini basic research, bukan applied research. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, at the end of the day gitu ya, pada akhir hari, yang diinginkan atau harapan kami sebenarnya di program studi Magister Akuntansi itu adalah kami nggak pengen membuat susah Bapak Ibu.
Ya, itu intinya Bapak Ibu. Kami tidak ingin membuat susah Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya, sependek pemahaman saya ketika saya mengamati beberapa program studi pasca sarjana yang kita punya, S2 khususnya gitu ya. Maksi ini alhamdulillah sudah on the right track ya. Ada di program studi yang lain yang sebenarnya dia terapan, tapi kok beberapa tahun ini kok arahnya justru ke basic gitu. Sehingga yang terjadi apa Bapak Ibu? Mahasiswanya kesulitan gitu. Ya saya paham sekali karena mahasiswa di program studi tersebut itu kebanyakan praktisi. Ya, mereka-mereka yang punya latar belakang praktisi sudah bertahun-tahun itu ya, tiba-tiba harus ditanyain masalah statistik gitu ya. Itu mulai dari uji T, uji normalitas, heteroscedasticity, norma apa, multicollinearity, belum lagi uji F itu. Wah, itu mumet banget itu. Ya, saya juga gimana ya, kadang-kadang melihat mereka itu pada saat diuji, kadang-kadang suka papasan di lantai 9, lantai 10 ya. Mereka itu saya suka, ya lagi lewat itu nggak sengaja dengar mereka ditanya uji signifikansinya 95%, 90% apa bedanya. Waduh, saya bilang itu dosen aja belum tentu tahu tuh bedanya ya, apalagi praktisi gitu. Jadi maksud saya kita tuh nggak pengen niatnya menyusahkan. Bukan hanya di Maksi, di MM, di program Magister Pendidikan Ekonomi, semuanya kita nggak pengen menyusahkan Bapak Ibu. Di bawah PEP ini kita nggak pengen menyusahkan. Jadi Bapak Ibu gimana caranya kami berikan alternatif, kami berikan opsi itu. Ya, mau pakai basic research monggo, mau pakai project base monggo. Sementara itu dulu saya batasi Ibu Julia yang nanti mungkin akan berkembang di pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Siap, terima kasih Pak Unggul. Sama-sama, Bu. Silakan langsung aja teman-teman ya. Ini saya dibilang sama Pak Anggi sama Mas Bayu, ini kayak kuliah aja Pak. Jadi santai aja, bukan seminar, bukan apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Pak, punten mungkin ada pertanyaan dari Oh iya iya. Ibu Iya. Siti Mahmudah di kolom chat. Saya ingin Mm-mm. bertanya terkait kriteria objek penelitian untuk tugas akhir atau project based research. Apakah Mm-mm. diperbolehkan, Pak, jika objek penelitian saya adalah satu UMKM kecil yang belum memiliki data omset tahunan yang pasti? Atau apakah Mm-mm. kampus lebih menyarankan penelitian dilakukan di perusahaan berskala besar dengan data yang lebih lengkap? Pertimbangan saya, Mm. penelitian ini justru lebih bermanfaat jika diterapkan pada skala kecil seperti UMKM, karena mereka Mm. seringkali belum memiliki sistem atau strategi yang terstruktur, sehingga hasil penelitian dapat langsung diaplikasikan dan berdampak nyata. Namun, saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa arah tersebut sesuai dengan standar dan harapan dari kampus. Terima kasih atas waktu dan arahnya, Pak Unggul. Itu mungkin pertanyaan dari Ibu Siti Mahmudah, Pak, terkait Iya iya. tugas akhir. Makasih Bu Windy, Bu Siti Mahmudah ya. Bapak Ibu, sekarang misalnya Bapak Ibu ditanya ya, saya yang nanya gitu. Apa bedanya S1, S2, S3? Apa bedanya penelitian S1, S2, S3? Ya, kalau Bapak Ibu dosen tuh udah hafal ya. Biasanya Bapak Ibu dosen tuh kaitannya dengan KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ditanya, ya kita ngomong bahasa yang sederhana aja, apa bedanya S1, S2, S3? Saya selalu katakan, sependek pengalaman saya mengajar medlit gitu ya. Saya amati, saya observasi gitu ya. Harapannya untuk S1 sebenarnya apa? Ketika saya mengajar medlit di S1 itu apa? Mahasiswa S1 dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar. Mahasiswa S1 dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar. Itu harapannya Bapak Ibu. Mau dicari di KKNI ya sama juga begitu. Ya, jadi dapat melakukan fase-fase penelitian itu dengan baik. Berarti kalau mahasiswa S1 bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah penelitian ilmiah, oh itu udah alhamdulillah banget ya. Udah cukup gitu. Oke, sekarang naik ke S2.
Apa tujuan dari penelitian S2? Seperti Bapak Ibu sekarang, Maksi, terus kemudian MM, dan sebagainya. Apa itu penelitiannya Bapak Ibu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah Bapak Ibu itu bisa berkontribusi kepada dunia akademik dan dunia praktisi. Bapak Ibu dapat memberikan kontribusi kepada dunia akademik atau dunia praktisi. Ya kalau kita berarti kalau di ekonomi semua magister yang ada di bawah Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia tujuannya adalah memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi EMBA. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengukur Bapak Ibu itu penelitian saya sudah level maksi atau belum, atau sudah level MM atau belum, itu ya Bapak Ibu sendiri. Syukur-syukur kalau ditambah dari sisi praktisi. Berarti kalau penelitian Bapak Ibu itu memang bermanfaat bagi dunia ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, EMBA, di sektor real, di dunia praktisi, atau di dunia akademisi itu ya, maka penelitian Bapak Ibu itu sudah selevel penelitian magister atau S2. Oke, sekarang saya tingkatkan lagi Bapak Ibu. Apa yang membedakan dengan penelitian S3? Penelitian S3 itu adalah penelitian yang sifatnya orisinil, berkontribusi, dan memberikan pengetahuan baru. Memberikan pengetahuan baru kepada dunia akademik maupun dunia praktisi. Pengetahuan baru, Bapak Ibu. Ya, karya yang orisinil, memberikan pengetahuan baru, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu, kalau di vokasi itu kita kenal dua istilahnya, ada inovasi, ada invention. Ada invensi, ada inovasi. Inovasi itu cara-cara baru, invensi itu sesuatu yang baru. Itu bedanya. Baik, sekarang saya ke pertanyaan Bu Siti. Untuk penelitian project base, untuk objek penelitiannya, misalnya tadi disebutkan objek penelitiannya itu adalah UMKM yang kecil, Pak. Apakah UMKM yang kecil itu bisa dilakukan atau bisa digunakan, dijadikan sebagai objek penelitian? Ya kembali lagi kepada definisi tadi, Bu Siti. Sekarang kalau Ibu merasa bahwa penelitian magister akuntansi yang Ibu lakukan itu dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi, ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, maka lakukan. Tapi kalau penelitian Ibu itu nggak menambah, nggak memberikan sesuatu yang signifikan terhadap dunia praktisi, ini bukan masalah gede kecilnya objek penelitian, Bu. Ibu mau penelitiannya, ambil contoh ya, mau penelitiannya 1000 UMKM sama satu UMKM, tapi yang 1000 itu nggak memberikan signifikan impact, yang satu itu memberikan signifikan impact, jadi Bu dengan satu UMKM. Kenapa? Karena penelitian Ibu yang ke 1000 UMKM itu sesuatu yang sudah bolak-balik ada, bolak-balik diteliti, dan bolak-balik ya cuman sekedar jadi onggokan kertas atau onggokan penelitian di perpus-perpus. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau penelitian yang Ibu lakukan, dengan penelitian Ibu lakukan itu di satu UMKM, ya nggak gede-gede banget, ya juga bentuknya ya ibaratnya baru rintisan, rintisan juga baru berdiri, tapi Ibu mampu mengkapitalisasi itu, Ibu mampu men-scaling up itu, sehingga kemudian dia bisa dihilirisasi, dia bisa dikomersialisasi, produknya bisa diindustrialisasi ke skala yang lebih besar, jadi itu Bu, penelitian. Jadi Bapak Ibu sekalian, penelitian magister, Bapak Ibu kan praktisi. Ya saya selalu bilang ya jangan setengah-setengah lah itu. Ya melakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu apapun itu bentuk penelitian Bapak Ibu,
ya jadiin benar gitu. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu jadiin benar, yang Bapak Ibu nggak usah khawatir sidang proposal, nggak usah khawatir sidang maksi, sidang tesis. Dosen ngelihat penelitian Bapak Ibu aja udah apresiasi gitu. Ya, yang ditanya tuh sifatnya konfirmasi, nilai udah Bapak Ibu kantongin. Ya, jadi menurut saya yang bisa menilai itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya, dikaitkan dengan apa penjelasan saya tadi, gitu. Apakah penelitian saya itu memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia EMBA, kepada dunia praktisi? Satu hal yang berkontribusi signifikan, mungkin tidak baru, Bu. Mungkin tidak baru. Tapi bagi UMKM yang saya bantu, itu besar sekali gitu. Saya mau cerita ya Bapak Ibu ya, beberapa minggu yang lalu saya jalan-jalan ke Universitas Ciputra di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau berkesempatan jalan-jalan ke Universitas Ciputra Surabaya, itu ada satu satu seperti monitor gitu ya. Saya ke MM-nya, kemudian ke program doktor ilmu manajemennya. Itu ada satu monitor yang bisa touchscreen, kemudian ada satu pilihannya di mana kalau saya klik itu, nanti muncul proyek-proyek dari mahasiswa MM-nya. Ya, jadi muncul proyek-proyek yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa MM. Jadi memang Ciputra itu kan terkenal entrepreneurship-nya, entrepreneurship university. Saya klik itu Bapak Ibu ya, ditunjukkan ini loh Pak tesisnya mahasiswa MM. Kemudian saya klik ya beberapa sampel lah. Saya klik apa? Isinya apa Bapak Ibu tesisnya? Usaha mereka. Ada yang usaha minuman herbal, ada yang usaha minuman jamu, ada yang usaha jamur, makanan jamur crispy, ada yang usaha bikin kafe, ada macam-macam. Itu UMKM, Bapak Ibu. Level apa? MM. Tapi itu real, Bapak Ibu. Itu real. Gitu. Manfaatnya jelas, kontribusinya jelas. Brosur-brosurnya jelas, mereka bikinkan digital brosur, mereka tampilkan ini produknya seperti ini, ya desain produknya seperti ini, desain kemasannya seperti ini, ya profil perusahaannya kayak begini, kecil-kecil, lu mahasiswa MM. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kontribusi, 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 dampak, 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 signifikan atau tidak terhadap dunia praktisi, terhadap dunia akademik, khususnya dalam bidang MBA. Jadi itu mungkin jawaban saya, Bu Windy atau Bu Siti terhadap pertanyaan Bu Siti. Kalau belum terjawab, silakan diskusi saja ya. Terima kasih Pak Unggul, jawabannya sangat luar biasa. Tapi mungkin ada pertanyaan tambahan ya Pak ya. Dari Ya, Ibu Windy juga nih Pak, tapi Ibu Windy Fatma ya. oh ya, Eh, sama-sama. ada pertanyaan, iya Pak, sama kebetulan namanya. Apabila saya mengambil project base mengenai tema kebangkrutan atau financial distress, yang saya amati hal itu sudah terlalu sering. Apakah jika saya tambahkan variabel lain serta penelitian itu sangat didukung oleh perusahaan yang saya tempati, karena perusahaan saya itu sedang membutuhkan analisa kebangkrutan tersebut. Jadi saya sangat mendukung untuk mengambil penelitian tersebut. Apakah saya masih boleh mengambil tema tersebut, Pak? Terima kasih banyak Pak Unggul, mohon arahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah gambaran ya. Jadi project base, kita kembali lagi kepada definisi dari project itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan project dalam dunia vokasi atau dunia terapan itu ya. Project itu bisa bersumber dari dua arah atau dua sumber. Yang pertama adalah eksternal, kemudian yang kedua internal.
Untuk proyek yang eksternal berarti ketika saya sebagai dosen atau saya sebagai mahasiswa, saya melakukan proyek-proyek yang bersumber dari proyek-proyek eksternal, berarti dari luar kampus, berarti dari Dudi, berarti itu sifatnya adalah demand based atau demand oriented. Berarti modelnya adalah pull oriented, ya. Memang ada tarikan, ada kebutuhan dari Dudi, ada kebutuhan dari dunia industri, dunia usaha, dari perusahaan, dari organisasi. Saya nggak bicara ini hanya sektor privat ya Bapak Ibu ya, mungkin sektor sosial juga butuh juga masukan atau yang nirlaba, ya not for profit organizations. Kalau ada kebutuhan eksternal itu, berarti kalau begitu itu akan menjadi project bagi saya. Dudi membutuhkan model bisnis A, B, C, D, E. Akhirnya itu diorderkan atau itu diminta agar kampus melakukan itu. Akhirnya kampus mau nggak mau melakukan itu, melakukan project yang dimintain. Ya, akhirnya kampus melakukan project A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian kampus membuat itu, menyelesaikan itu. Ya, kemudian akhirnya jadilah apa yang disebut dengan project based research atau project based subject, ya, mata kuliah yang sifatnya adalah project based. Nah, itu banyak terjadi Bapak Ibu ya di Politeknik, baik itu di level D4 maupun di level S2. Jadi proyek-proyek mereka yang dilakukan untuk tesis, untuk skripsi, itu bersumber dari order atau bersumber dari permintaan pihak luar. Bersumber dari kebutuhan industri. Kebutuhan industri itu ditangkap Pertamina, misalnya, membutuhkan bahan baku atau bahan bakar yang ramah lingkungan, yang karbonnya minim, minim sekali karbonnya. Ya, menghasilkan RON yang minim karbon dioksida, supaya minim timbal, minim polusi. Akhirnya kampus mendapatkan riset bersama dengan Dudi tersebut, akhirnya mereka membuat riset bersama. Riset bersama oleh dosennya itu ya bisa diarahkan ke level S2 bisa, S1 bisa, gitu, D4 bisa. Nah, itu bersumber dari eksternal, ya, eksternal oriented itu. Ada lagi itu yang bersumber dari internal. Dari internal itu dia bersumber dari penugasan si dosen. Ya, jadi dosen itu memiliki proyek untuk membuat sebuah inovasi, akhirnya proyek tersebut itu dirisetkan. Dirisetkan bagaimana caranya? Ya dirisetkan bersama mahasiswa S2, S3 maupun S1. Mereka riset untuk menghasilkan sebuah produk, baik itu barang, jasa, baik itu prototipe maupun model, satu model. Itu akhirnya dibuatkan project based research. Nah, saya pengen itu dipahami dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dari dua sumber, baik itu sumber eksternal maupun sumber internal. Baik. Nah, sekarang di mana letak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian itu pada dasarnya posisinya sekarang adalah sebagai anggota Sivitas Akademika. Bapak Ibu adalah mahasiswa. Teman-teman itu adalah mahasiswa di program studi Magister Akuntansi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang punya latar belakang praktisi dunia usaha, dunia industri, tentunya kan tahu, oh ada kebutuhan A, B, C, D di luar sana, di Dudi sana. Tadi misalnya analisis terkait dengan financial distress. Nah, itu terjadi itu waktu saya mengajar mahasiswa MM, kebetulan di mahasiswa MM itu kebanyakan itu adalah teman-teman accounting ya, mereka meskipun MM tapi sebenarnya mereka orang-orang accountant ya, orang-orang finance itu ya dari BUMN Cipta Karya ya, BUMN Cipta Karya. Nah, Cipta Karya ini sekarang tuh sedang berdarah-darah, BUMN Cipta Karya, BUMN Karya,
itu sedang berdarah-darah terkait dengan waktu itu banyak sekali penugasan di bidang infrastruktur, ya. Karena mereka banyak sekali kebutuhan penugasan, akhirnya distres mereka itu semakin tinggi sekali gitu. Ya, tekanan terhadap tekanan terhadap stabilitas keuangan mereka tinggi sekali itu. Ya, akhirnya waktu itu karena waktu itu kita sedang bicara masalah manajemen risiko, khususnya default risk, ya, risiko kebangkrutan. Mereka melakukan itu. Konteksnya sebenarnya sama juga tadi dengan pertanyaannya Bu Windy, bahwa ada kebutuhan nih Pak. Di tempat kami ada kesulitan keuangan, ada financial distress. Yang itu yang Bapak Ibu tahu, Bu Windy tahu. Ada kebutuhan itu untuk melakukan financial distress analysis. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dilakukan? Bisa. Lakukan saja. Namun saya memberikan rambu-rambu seperti ini, Bu. Tadi kan Ibu menyebutkan kira-kira variabelnya apa, segala macam. Menurut saya, di tahap awal ini, identifikasi yang komprehensif. Ya, identifikasi yang benar-benar mendalam begini. Ya, jangan sampai nanti arahnya itu kita hanya memberikan solusi yang sifatnya theoretical atau conceptual base saja. Ya, kita mau meneliti ini Pak, ya udah saya ambil aja misalnya penelitian basic kuantitatif, saya menggunakan hipotesis, kemudian saya pakai berapa variabel yang dulu-dulu saya tambah dan akhirnya mengulang lagi. Ibu nggak memecahkan masalahnya si perusahaan ibu gitu. Karena perusahaan ibu kan butuhnya kan adalah bagaimana kita bisa keluar, solusi apa yang bisa dilakukan untuk financial distress. Ya mungkin perusahaan ibu sudah paham, oh ada variabel ini, variabel ini, variabel ini. Tapi masalahnya apakah lebih dari sekedar variabel? Masalahnya mungkin di perusahaan Bapak Ibu ingin punya satu model analisis. Model analisis yang bisa memberitahukan kita sebenarnya kita lagi di ada di area mana sih? Area stabil, gray area, atau area bankrupt, area distress. Kita lagi ada di area mana gitu. Ya kalau begitu ya Bapak Ibu bikin modelnya, mau pakai early warning system, mau pakai bankruptcy model, yang yang apa kan banyak sekali sekarang bankruptcy model ya. Altman itu satu yang lama sekali. Kita punya Groover, punya macam-macam. Ataukah Bapak Ibu mau membuatkan itu, misalnya model prediksi kebangkrutan, ya monggo silakan. Atau Bapak Ibu mau bikin itu sampai jangka waktu tertentu 3 sampai 5 tahun yang akan datang dan apa rekomendasi solusi yang Bapak Ibu berikan setelah Bapak Ibu menganalisis itu, ya monggo silakan. Itu berarti Bapak Ibu melakukan hal yang sifatnya applied. Ya, Bapak Ibu melakukan hal yang sifatnya applied research. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau begitu, apa bedanya project base? Kalau misalnya saya lakukan itu, Pak, sekarang apa bedanya itu dengan project base? Apakah itu disebut dengan project base atau kualitatif? Basic kualitatif. Karena kan saya melakukan itu, saya nggak pakai hipotesis, saya cari solusi, kemudian saya memberikan model solusi itu. Apa bedanya dengan basic kualitatif? Berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, basic kualitatif itu bersumber dari literatur GATS. Berarti bersumber dari literatur penelitian terdahulu. Sedangkan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bu Windy lakukan bersumber dari permasalahan di perusahaan Bu Windy. Perusahaan Bu Windy butuh model, model itu yang dibikin sama Bu Windy. Perusahaan Bu Windy kemudian mensyaratkan, Bu Windy ngomong sama supervisornya, sama dosen pembimbingnya, Pak, saya mau ngerjain ini project base. Oke, disetujuin nggak sama atasan? Setujuin, Pak. Berapa lama mau bikin? Sepakat dengan atasan, ngobrol-ngobrol, diambil kesimpulan, konsensus, misalnya saya mau kerjaan ini 4 bulan. Berarti 4 bulannya Bu Windy menulis tesis, itu adalah 4 bulannya perusahaan akan menunggu model
prediksi kebangkrutannya Bu Windy akan ditunggu. Harapannya 4 bulan selesai, perusahaan dapat itu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya applied research termasuk di dalamnya adalah project base. Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu punya mitra, ya. Jadi mitra itu sangat penting sekali. Mitra organisasi, baik itu perusahaan, baik itu organisasi nirlaba, baik itu institusi, apapun itu. Bapak Ibu harus punya mitra penelitian. Dari mitra penelitian, Bapak Ibu harus menemukan masalah yang konkret. Dari masalah yang konkret, kemudian Bapak Ibu harus memberikan solusi yang konkret. Dan solusi yang konkret itu akan Bapak Ibu lakukan dalam durasi yang konkret pula. Nah, itulah yang Bapak Ibu lakukan. Berarti Bapak Ibu melakukan proyek untuk membuat sebuah solusi bagi mengatasi masalah yang ada di real problem itu dalam durasi yang sudah ditentukan, sudah disepakati. Dan akhirnya, di akhir Bapak Ibu akan memberikan output atau deliverables. Ada output yang nanti Bapak Ibu berikan kepada Dudi tersebut atau ke perusahaan tersebut, Bapak Ibu akan berikan. Yang tentunya output tersebut selesai atau ketika selesai itu diharapkan dapat mengatasi masalah real tadi. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu, nih saya pertanyaan ya. Biasanya kan, Pak, kalau saya sudah selesai Pak project base, deliverable sudah, saya sudah membuat model bisnis, saya sudah membuat SOP, saya sudah membuat aplikasi, saya sudah membuat buku pedoman, apapun itu. Sudah deliverables. Oke. Nah, kalau kita nanti Bapak Ibu cari di Google ya, itu ada disebut dengan tingkat kesiapterapan teknologi TKT ya, atau technological readiness level itu dari 0 sampai 9. Ya, untuk sosial humaniora, untuk yang disebut dengan teknologi yang siap, yang paling ujung itu adalah di level 9 itu adalah teknologi, karena kita di sosial humaniora, teknologi yang menghasilkan kebijakan. Kalau apa di eksak ya atau bidang teknik engineering itu adalah teknologi yang siap di industrialisasi, dihilirisasi. Nah, kalau kita ujungnya tuh untuk sosial humaniora itu adalah kebijakan. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman biasanya, Pak, kalau saya sudah ini, kemudian bagaimana saya memperoleh justifikasi bahwa ini sudah digunakan, ini sudah dipakai, ini sudah diterapkan. Nah, kebijakan yang kita minta sebenarnya di eh, program studi maksi itu ada levelnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sampai level yang apa istilahnya tinggi ya kita senang gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sampai level yang rendah pun ya sudah cukup untuk kepentingan tesis. Jadi di di TKT 9 Bapak Ibu kalau yang sampai level kebijakan itu bagus banget. Ya, kemarin itu kalau nggak salah ada mahasiswa bimbingan saya itu yang di Maksi itu dia yang sampai berhasil memperoleh SK kepala badan ya. Jadi penelitiannya itu sudah disosialisasikan, diserah terimakan, dipraktekkan sehingga itu akhirnya di-endorse sampai ke penerbitan SK kepala badan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah sampai ke SK kepala badan, ya itu tinggal didorong lagi, sedikit lagi udah bisa masuk dokumen kerjasama itu. Bisa masuk MOU, bisa masuk MOA, PKS, ya. Karena itu sudah SK kepala badan. Nah, itu yang tertinggi. Kalau Bapak Ibu misalnya sampai ke sini ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu sampai SK Dirut, SK Presdir,
SK Direktur Keuangan, SK Kepala Dinas, SK Bupati, silakan. Kalau sampai ke kebijakan tersebut, ya kebijakan pengambil kebijakan tertinggi. Tapi kami paham, mungkin Bapak Ibu dalam waktu 4 bulan, 5 bulan bikin, terus kemudian kasih pelatihan ke beberapa unit atau beberapa orang yang apa ya nanti harapannya bisa menjalankan tersebut. Mungkin nggak sampai SK kepala badan, Pak, susah banget. Itu harus butuh waktu dan kami juga harus menguji cobanya juga kan. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa setahun. Oleh sebab itu, yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah surat pernyataan. Itu kalau tidak salah kami tulis di buku pedoman tesis maksi ya. Jadi yang paling rendah itu adalah surat pernyataan. Surat pernyataan dari siapa? Surat pernyataan dari pihak yang di handover, yang diserahkan output tadi, deliverables tadi. Bapak Ibu serahkan pedoman ke siapa? Ke bagian keuangan, bagian accounting. Bapak Ibu serahkan hasil analisis ini ke siapa? Bapak Ibu serahkan ke klien. Kliennya bagian siapa? Kliennya misalnya bagian corporate secretary atau kliennya bagian accounting. Atau kepala pabrik. Ya, atau macam-macam lah. Tergantung Bapak Ibu buat siapa. Divisi atau departemen mana yang membutuhkan solusi dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu selesai, itu diserahkan kepada mereka, kemudian mereka membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini mengatakan bahwa mereka itu telah menerima produk hasil kajian, prototipe, pedoman, SOP, atau apapun namanya, yang sudah Bapak Ibu buat. Model bisnis, apapun namanya, intervensi yang sudah Bapak Ibu buat. Ada statement itu. Dan kemudian mereka setelah menerima, mereka menyatakan di dalam surat itu bahwa intervensi, model, pendekatan, pedoman, apapun itu yang sudah dibuat Bapak Ibu, itu bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang tadi yang Bapak Ibu angkat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Apa permasalahannya disebutkan. Setelah itu mereka menyatakan, di poin yang ketiga, mereka menyatakan bahwa pendekatan tersebut juga akan diimplementasikan, akan ditindaklanjuti, ya, oleh perusahaan, oleh bagian apa, divisi apa, departemen apa, untuk bisa diterapkan di departemen tersebut atau di unit tersebut. Cukup, itu aja loh. Jadi sudah menerima dan itu bermanfaat dan itu akan digunakan. Itu ya. Jadi em, kami sebenarnya di Prodi Maksi itu memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu. Ya. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa sampai yang level yang tertinggi, dimungkinkan juga Bapak Ibu bisa memperoleh eh, apa, statement, letter of statement dari pihak Dudi yang menyatakan bahwa output pekerjaan dari Project Base Bapak Ibu itu sudah diterima dan akan dilaksanakan. Itu mungkin Mbak Windy dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Unggul, terima kasih. Mungkin ada dari tadi ya Pak Ibu Sesmi Oktavia yang sudah raise hand ingin mungkin bertanya terkait uh, research hari ini gitu ya. Ibu Sesmi, Baik, ya terima Ibu. kasih banyak Bu Indi. Iya, Mohon izin Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. salam. Saya mohon izin bertanya, mungkin balik lagi ke penyampaian Bapak di awal ya Pak, terkait tipe penelitian tadi Pak. Ada basic, ada apply, sama develop. Jadi, apa sih Pak ciri-ciri dari ketiga tipe ini? Mungkin nanti juga bisa untuk mengidentifikasi atau memahami lah penelitian kita. Sebenarnya tipe penelitian kita ini apa sih gitu Pak. Ketika apply
basic atau develop. Dan apa juga untuk maksi itu yang cocok di mana gitu Pak. Serta apa sih Pak yang membedakan penelitian kita di S1 atau skripsi sama tesis sekarang Pak S2. Dan apakah ada juga link yang bisa kita akses sebagai nantinya yang akan menyusun tesis juga dari tesis senior kita sebelumnya di UNJ Pak. Untuk melihat gambaran tesis senior-senior sebelumnya itu bagaimana? Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Mohon. Ya, makasih Bu Sesmi. Yang nomor 4 dulu aja ya. Nomor 4 saya pikir nanti difasilitasi ya Bapak Ibu ya. Saya pikir itu bagus ya karena biasanya memang mahasiswa master itu bukan hanya melihat tesis master angkatan sebelumnya gitu ya, tapi bahkan mungkin sampai tesis doktoral tuh. Biasanya mahasiswa master tuh seneng banget ngeliat disertasi saya itu masukan bagus. Mungkin nanti Bu Kaprodi atau dari tata kelola bisa menambahkan. Namun sependek pengetahuan saya itu dimungkinkan Bu Sesmi. Jadi nanti bisa menghubungi staf admin Maksi itu ya untuk bisa melihat sepertinya itu bisa ditaruh di perpustakaan atau mungkin bisa melihat dari sisi repositori. Jadi kan kita ada repositori ya, repositori dari karya-karya ilmiah, karya-karya tulis mahasiswa S1, S2, S3 yang sudah selesai. Nah, itu bisa diakses itu. Sehingga kita dapat bayangan seperti apa menulis tesis. Jadi itu bisa dimungkinkan itu ya. Baik, Pak. Terus ya, kemudian yang berikutnya ya, yang pertanyaan 1 sampai 3-nya, kalau saya menangkap, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ya. Kalau saya menangkap, pada intinya sebenarnya bagaimana kita membedakan penelitian kita basic, applied, apa development. Ya mungkin development belum ya, Bapak Ibu. Mungkin kita lebih ke dua ini ya. Apakah penelitian kita basic atau penelitian kita applied tadi ya. Paling mudahnya adalah dari mana kita sumber motivasi penelitian kita. Ya, kita kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana sumber motivasi dari penelitian kita? Ya, sumber motivasi dari penelitian kita itu dari mana? Apakah dari penelitian-penelitian terdahulu, kita senang baca, kita senang menganalisis jurnal paper, ya, artikel jurnal, kita baca, setelah kita baca terkait dengan topik tertentu, kok ini ada yang belum diteliti ya? Oh, ini ada yang belum diteliti ya. Oh, ini misalnya hasilnya kok masih berbeda-beda ya. Oh, ini misalnya ada yang merekomendasikan untuk menambah variabel atau merekomendasikan tambah periode pengamatan atau mengganti industrinya. Oh, ini kok bisa kita lakukan ya. Kalau ibu penelitiannya itu bersumber dari penelitian terdahulu, ya, bersumber dari paper-paper, artikel-artikel terdahulu, maka penelitian ibu adalah penelitian basic. Ya, ya ada ya nggak sedikit juga Bu mahasiswa yang senang ini ya silakan. Bapak Ibu yang nanti setelah mengambil maksi misalnya akan menjadi dosen. Ah, saya pengen jadi dosen, Pak. Karena saya pengen jadi dosen, nanti saya pengen jadi dosen di mahasiswa maksi kan macam-macam. Ada yang di Aceh, ada yang di Makassar, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Lampung, macam-macam. Nah, saya pengen jadi dosen, Pak, karena di tempat saya itu masih jarang yang S2 akuntansi, yang linier, ya apalagi dapat S2 akuntansi dari ibu kota. Saya pengen kembali lagi di sana, saya disekolahin. Karena itu saya pengen kembali lagi jadi dosen atau jadi akademisi, ya silakan. Nanti mereka yang senang seperti itu, mereka mungkin dan sebagian besar akan memilih penelitian yang sifatnya basic. Karena mereka terbiasa dengan artikel, critical review, literatur review, conceptual paper. Mereka rajin membaca paper-paper terdahulu, artikel-artikel terdahulu, ya monggo silakan. Nggak jadi masalah. Silakan itu dibaca.
Dari situ ditemukan apa gapnya. Gapnya berarti literatur gap. Dari penelitian terdahulu, oh masih ada yang belum dipahami, Pak. Masih ada perbedaan hasil, Pak. Penelitian empirisnya masih kurang. Periode pengamatannya perlu ditambah. Variabelnya perlu ditambah. Metode penelitiannya perlu diganti. Model statistiknya ini sudah usang yang lalu. Teori-teorinya ternyata ada teori yang baru. Ya silakan. Kalau Anda tertarik dengan seperti itu, kalau teman-teman tertarik yang seperti itu, berarti arahnya adalah arah penelitian basic. Apa yang belum dipahami, apa yang belum dimengerti, apa yang belum dilakukan, apa yang belum diuji, apa yang masih kurang, macam-macam lah. Berarti kalau begitu arahnya penelitian basic ya, Bu, ya. Nah, berarti saya akan melakukan penelitian basic research. Karena gap saya itu adalah gap yang sifatnya literatur gitu ya. Nah, tergantung Bu Sesmi nanti senangnya gimana nih. Nah, baca paper ya, jurnal senang ada silakan. Baca jurnal-jurnal paper Pak, saya senang downloadnya, saya senang bacanya, saya stabiloin misalnya ya. Kemudian saya analisis nih apa, saya senang baca gitu. Ya mau silakan. Nanti berarti kalau begitu ketemu gapnya bentuknya gap literatur. Apa yang belum dibahas, apa yang belum dimengerti, apa yang belum diteliti, apa yang belum diuji, macam-macam lah. Itu basic. Nah, di sisi lain ada yang applied. Yang applied ini ekstrimnya nggak usah saya baca ini, nggak usah saya literatur ini. Saya menemukan bahwa ada masalah di organisasi, di dunia praktik, di dunia real. Nah, ibaratnya saya selalu bilang nih, yang applied ini seperti mahasiswa-mahasiswa vokasi ya. Kalau yang applied ini, yang terapan ini, ya Ibu, teman-teman kita di vokasi kan, sehari-hari itu 24 jam mungkin tidur, makan, istirahat, sholat, mungkin semuanya di bengkel, di workshop. Ya, nggak ada istilah mereka ngeprint, stabilo, nggak ada, Bu, nggak sempet kebakar langsung ya workshopnya mungkin ada api, ada ini. Mereka nggak mikir tuh, Bu. Yang ada adalah mereka di depan mata, ini mesin rusak, ya, ini alat rusak, ini spare part bentuknya aneh, ini cor-coran nggak sesuai dengan spesifikasi, itu yang mereka pikir. Bapak Ibu yang ada di bagian accounting, khususnya di cost accounting, akuntansi biaya, yang setiap hari turun ke lapangan, punya pabrik, misalnya pabriknya misalnya pabrik karoseri lah. Setiap hari Bapak Ibu ngelihat di pabrik itu, turun ke pabrik, ya, ini karoserinya harganya mahal, ini karoserinya bentuknya kok aneh, ini karoserinya nggak bisa dijual, ini karoserinya gampang penyok, ini karoserinya catnya ngelupas, gampang ngelupas. Itu kan dilihat Bapak Ibu sehari-hari. Bukan dari jurnal, bukan dari paper, Bu. Bapak Ibu ngelihat langsung di depan mata itu masalah, ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu kalau sehari-hari di depan matanya itu karoserinya itu banyak sekali produk cacat atau banyak sekali yang justru malah cost efficient, Bapak Ibu kepikiran gimana ya saya untuk bisa membuat cost structure atau struktur biaya yang di satu sisi itu mampu saya bersaing, tapi di sisi lain tidak meninggalkan kualitas. Bapak Ibu akan bikin model perhitungan cost. Bapak Ibu akan model akan punya satu project bagaimana project untuk mengefisienkan cost structure. Ya terserah gimana caranya. Mau Bapak Ibu mau beli mesin baru yang jauh lebih murah, mau Bapak Ibu cari supplier baru yang jauh lebih murah, mau Bapak Ibu menerapkan ERP baru yang jauh lebih canggih, ya terserah gimana caranya. Pokoknya cost structure saya itu lebih murah, kualitas lebih baik. Itu nggak ada jurnal-jurnalan, nggak ada jurnal paperan. Habis itu Bapak Ibu bikin, Bu Sesmi bikin, rencananya modelnya begini, baru kemudian Bu Sesmi akan
lihat di literatur. Oh, yang saya mau bikin ini udah pernah belum ya dibahas di literatur? Oh, ternyata ada loh cara-caranya, step-stepnya. Ya itu sebagai pendukung aja. Tapi tujuan utama Bu Sesmi itu adalah bagaimana saya memberikan solusi kan untuk masalah yang konkret itu yang ada di perusahaan Bu Sesmi. Kalau itu kita memberikan masalah yang konkret itu, ya itu yang disebut dengan penelitian terapan. Itu yang disebut dengan penelitian project base. Kita ada satu project, yaitu project menghasilkan solusi, menghasilkan satu model bisnis atau model solusi apapun, yang nanti itu bisa digunakan oleh oleh dunia praktisi, dunia usaha, dunia industri untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Udah bisa belum membedakan penjelasan saya? Silakan. Bisa Pak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Bu Sesmi ya. Jadi pada intinya itu kembali lagi bagaimana kita membedakan. Nah terus terang begini Bapak Ibu. Ini praktis ya, saya ngomong praktis. Bapak Ibu kan insya Allah ya dengan penjelasan saya atau dengan penjelasan dosen-dosen yang lain itu sudah punya bayangan. Oh penelitian saya nih mau penelitian yang applied research pakai project base. Atau penelitian yang menggunakan basic research penelitian dasar mau kuantitatif misalnya. Tolong Bapak Ibu, ini dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Ya, tolong dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Nah, itu saya wanti-wanti Bapak Ibu ya. Jadi harus ada penyamaan persepsi dengan dosen pembimbing di awal-awal Bapak Ibu bimbingan. Itu saya wanti-wanti. Mau S2, mau S3, itu saya wanti-wanti benar Bapak Ibu. Karena ada beberapa kejadian yang berlatar belakang praktisi ini, alhamdulillah kita sudah mulai kita bedakan ya praktisi dengan yang sains ya. Itu memang mahasiswanya pengen applied research, ya mahasiswanya pengen applied research, dosennya pengen basic research gitu. Jadi nggak ketemu tuh, ya. Mahasiswanya merasa dipersulit, ya. Saya ini kok pengennya begini, tapi kok disuruh nyari variabel, disuruh baca paper jurnal, disuruh pakai hipotesis, padahal saya pengennya applied research. Nah, Bapak Ibu tolong samakan persepsi, frekuensi, visi, misi dengan dosen pembimbing di awal-awal bimbingan. Ya ngomong aja Bapak Ibu, kan sudah ada di buku pedoman. Pak, Bu, saya mau pakai project base. Udah. Nah, nanti dosen pembimbing akan men-setting mindsetnya, oh ini bimbingannya modelnya project base. Itu. Kalau project base berarti applied research kan. Ya, berarti kalau begitu apa masalah real, apa solusi real, apa model bisnis yang dikembangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya dari awal Bapak Ibu cuma misalnya bilang penelitian saya tuh, ya saya ingin meneliti Pak, ingin menulis tesis gitu, tapi nggak jelas ini arahnya ke terus ditanya, Anda pengen menulis apa, project base apa yang penelitian dasar? Ya nanti Pak atau gimana enaknya ya Pak, Bu, itu saya nulis beda itu. Malah ditanya ke dosen, ya kan dosennya kan nggak nulis tesis. Gitu. Ya, jadi harus firm dulu nih, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau ambil apa? Proyek base atau penelitian dasar. Setelah real, setelah konkret, Bapak Ibu mau ngambil apa? Sosialisasikan. Kalau project base berarti Bapak Ibu ya siap-siap. Udah ada practical gap-nya. Gap-nya dari mana? Bentuknya apa? Masalahnya. Kalau penelitian yang basic, berarti Bapak Ibu udah siap. Penelitian apa empirical research terdahulunya itu Bapak Ibu udah punya, udah baca, sudah ada yang dibaca-baca, ketemu literatur gap-nya apa. Nah, jadi kalau begitu tolong di awal-awal
dengan dosen pembimbing itu disamakan persepsinya, Bapak. Ya, kenapa? Karena kita itu untuk prodi maksi itu masih ada di dua kaki. Ada di kaki terapan dan di kaki sains. Ya, dosen itu harus diberikan informasi. Bapak Ibu mau ambil yang mana nih? Di kaki mana Bapak Ibu mau meneliti? Di kaki sains atau di kaki terapan? Ya, jangan nanti Bapak Ibu udah 2 semester. Ketika saya tanya misalnya, Bapak Ibu mau meneliti apa ya? Basic atau apa gitu. Wah, itu belum saya bicarakan Pak sama dosen pembimbing. Akibatnya Bapak Ibu ya mispersepsi terus sama dosen pembimbing gitu. Nah, itu akan menghambat Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau udah terlalu lama, terlanjur lama, ya ekspektasi dosennya A, Bapak Ibu ngerjainnya B, ya, ya tentunya nggak akan ketemu-ketemu gitu. Ya, jadi kami minta tolong itu ya di prodi agar nanti Bapak Ibu di semester 2 atau semester 3 pada saat menyusun semester 2 kan udah bisa dapat nama dosen promotor atau dosen pembimbing. Semester 3 Bapak Ibu udah bisa mulai bimbingan ya sambil Bapak Ibu bisa mulai bimbingan, mantapkan Bapak Ibu apakah mengambilnya jalur basic atau jalur apply. Itu mungkin Bu Sesmi tambahannya dan Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih banyak. Sangat menjawab, Bapak. Terima kasih banyak Pak Unggul, Bu Sesmi. Pak, punten masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Fitri Rekita dan juga Bapak Arianto. Mungkin saya bacakan dulu ya Pak ya dari Ibu Fitri Rekita. Bahwasannya untuk project base bagaimana pembuktian atas practical gap yang dapat diterima oleh kampus, apakah perlu dilakukan pra penelitian atau cukup justifikasi dari peneliti atas gap di perusahaan? Jika memang diperlukan, pra-penelitian apakah cukup hanya dengan penyebaran kuesioner? Terima kasih dan mohon arahannya Pak Unggul. Dan yang untuk Bapak Arianto mau sekalian atau mau Satu-satu dulu ya, Bu Windy ya. Iya, silakan satu-satu Pak. dulu. Makasih, Bu Windy. Baik, yang pertama kaitannya dengan evidence ya. Terima kasih nih pertanyaannya bagus ya. Dengan evidence adanya practical gap. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang mengambil basic research, evidence-nya itu Bapak Ibu tulis kan. Bapak Ibu tulisnya mana? Bapak Ibu tulis di mana? Itu Bapak Ibu tulis di literatur review ya. Jadi ini Bapak Ibu tulis di literatur review bab 2 lah gampangnya. Ya, di kajian pustaka. Bapak Ibu tulis, saya baca ini, saya baca itu, saya pahami ini, saya pahami itu. Oh, ternyata masih ada yang belum paham juga saya ya mengenai ini. Saya baca ini, saya baca itu. Oh, ternyata masih ada beda-beda hasil juga ya mengenai ini. Bapak Ibu tulis di mana itu yang nggak pahamnya itu Bapak Ibu tulis di literatur review di bab 2. Yang itu yang nanti akan Bapak Ibu sarikan ya. Saya selalu bicara sebenarnya Bapak Ibu bab 1 itu introduction atau pendahuluan itu bab terakhir yang kita buat. Ya, saya boleh bilang ya. Bab terakhir yang kita buat itu sebenarnya adalah pendahuluan. Kenapa? Karena pendahuluan itu hanya mengantarkan kepada isi sesungguhnya. Isi sesungguhnya kita itu ada di mana tesis itu? Ada di bab 2 dan di bab 4. Bab 2 itu adalah argumen yang kita bangun. Bab 4 adalah pembuktian apakah argumen kita diterima atau tidak. Untuk saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi bab 1 pendahuluan itu pada dasarnya adalah intisari atau ikhtisar dari bab-bab yang lain. Kenapa? Karena dia hanya mengantarkan dan dia hanya ikhtisar intisari dari bab sesungguhnya dalam penelitian. Bab penelitian itu yang sesungguhnya ada di bab 2 dan di bab 4. Bab 2 itu adalah bicara mengenai argumen yang kita bangun
Dan di bab 4 itu bicara terkait dengan pembuktian apakah argumen kita diterima atau tidak. Nah, argumen itu dalam bahasa Inggrisnya atau positioning itu dalam bahasa Inggrisnya argumen itu dalam konteks penelitian ilmiah itu disebut dengan tesis, Bapak Ibu. Makanya tesis itu kalau di Inggris itu di Barat itu mau S1, S2, S3 itu semuanya namanya tesis ya. Ada undergrad tesis, ada master tesis, ada PhD tesis. Nah, tesis ketika dia masih hypo, ketika dia masih rendah, lemah, maka dia perlu diuji. Ya, karena itu di mana kita membuat hipotesis, hipotesis itu dibuat di bab 2. Karena hipotesis itu pada dasarnya adalah hypoargumen. Hypoargumen. Jadi argumen yang masih rendah, masih lemah. Nah, hypoargumen atau hipotesis itu setelah kita lakukan di bab 3 macam-macam metode penelitiannya, pengujiannya, barulah kemudian kita dapat hasil di bab 4. Dan di bab 4 itu adalah bab pembuktian, evidence, result, dan discussion. Apakah hipotesis atau hypoargumen yang kita susun di bab 2 itu diterima atau tidak? Kalau dia diterima, Bapak Ibu, hyponya lepas tuh. Jadi kata-kata hyponya lepas, jadi tinggal apa? Tinggal tesis. Tinggal tesis. Jadi kalau begitu tesis itu pada dasarnya adalah argumen. Kalau begitu pada dasarnya tesisnya Bapak Ibu, ya karya tulisnya Bapak Ibu, karya ilmiahnya Bapak Ibu dalam bentuk tesis DS2 itu pada dasarnya adalah argumen yang didukung. Argumen yang didukung. Bapak Ibu punya argumennya macam-macam. Kalau literatur gap berarti argumennya dibentuk dari literatur. Nanti di mana Bapak Ibu akan menulis ini dari literatur gap-nya ini di literatur review gitu. Nah, sekarang untuk yang practical gap, tadi pertanyaan dari Ibu. Kalau yang practical gap berarti kalau begitu di mana kita menemukan practical gap-nya atau di mana kita membahas practical gap-nya sama Bapak Ibu. Kita membahas practical gap-nya itu pada dasarnya adalah di bab 2. Di bab 2 berarti kita membahas practical gap tersebut. Tadi kalau yang di basic literatur gap-nya itu dibahas di literatur review bab 2. Practical gap-nya juga sama untuk penelitian applied itu dibahas di literatur review. Practical gap-nya. Apa yang Bapak atau yang Ibu tulis pada saat menulis literatur review untuk yang applied research adalah mengenai konteks. Kalau tadi kan banyak kan apa lebih banyak empirical study-nya. Penelitian-penelitian terdahulu gimana Bapak Ibu tulis kan? A, B, C, D. Apa yang belum Bapak Ibu pahami. Sekarang kalau untuk yang practical gap, Bapak Ibu tulis di mana? Di literatur review juga. Apa yang Bapak Ibu tulis? Pertama konteks. Konteksnya organisasinya atau konteks mitra penelitiannya. Apa yang Bapak Ibu tahu? Apa yang Bapak Ibu sudah identifikasi? Konteks penelitian. Nanti Bapak Ibu akan tulis nih konteks penelitian saya, mitra penelitian saya, itu di mana. Organisasinya apa, itu Bapak Ibu akan tulis di situ. Kemudian dari situ Bapak Ibu tulis apa masalahnya. Masalahnya. Apa yang masalah yang Bapak Ibu temukan? Nah, masalah yang Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu melihat konteks ini, itu bersumber dari mana? Bisa dari mana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, ini sebenarnya sumbernya seperti sumber data kualitatif. Ya, datanya bisa bersumber dari data-data kualitatif. Mulai dari observasi, mulai dari interview, mulai dari dokumen,
Ya, mulai dari audio misalnya, audio visual, ya, dokumen-dokumen yang bentuknya audio visual, mulai dari hasil survei terdahulu ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Jadi bisa dari mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Bisa dari observasi, interview, dokumen, audiovisual, survei, dan lain-lain. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, masing-masing ini punya bukti. Observasi, buktinya apa, Pak? Observasinya berarti buktinya adalah hasil observasi. Dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan memo. Ya, observasi itu membuahkan sebuah laporan, sebuah tulisan dalam bentuk memo. Contoh misalnya, saya mengobservasi, kok banyak sekali material yang terbuang ya di pabrik saya. Cara stampingnya atau cara cetaknya akhirnya nggak tepat sehingga banyak sekali ya, lempengan-lempengan baja atau material itu yang kebuang, scrap-nya banyak banget. Nah itu kan nggak efisien buat perusahaan. Karena Bapak Ibu sebagai peneliti, Bapak Ibu tulis tuh dalam sebuah memo. Pada tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian, ya harinya hari apa, lokasinya di mana, siapa yang saya amati, saya tulis apa hasil pengamatan saya. Saya mengamati terkait dengan ini saya temukan ini dilakukan oleh si ini mengakibatkan ini. Itu memo. Buktinya apa? Memo. Bapak Ibu lampirkan memonya. Observasi. Jadi observasi itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu lihat-lihat terus kemudian nggak ada buktinya, enggak. Observasi itu ada dokumennya. Interview. Apa buktinya interview, Bapak Ibu? Buktinya interview adalah transkrip wawancara. Di mana Bapak Ibu lampirkan transkrip wawancaranya? Di lampiran, monggo. Kutipannya nanti Bapak Ibu ambil yang penting-penting, yang relevan, masukkan itu ke dalam tesis. Bilang itu di dalam kutipan bahwa inilah dasar saya mengatakan adanya masalah terkait dengan ini. Lampirkan Bapak Ibu. Transkrip wawancara. Saya mau wawancara siapa, jabatannya apa, hari apa, jam berapa sampai jam berapa, tempatnya di mana, pertanyaannya A, B, C, D, E, jawabannya A, B, C, D, E. Dilampirkan itu. Bapak Ibu mau ambil kutipannya, masukkan itu ke dalam tesis, ke dalam bab 2-nya, kaitannya dengan masalah, itu jadi bukti bahwa Bapak Ibu memang menemukan masalah. Ada practical game. Dokumen. Dokumennya apa? Laporan keuangan, annual report, minutes of meeting, internal circular atau internal magazine, internal memo, apapun itu. Ada dokumen, baik itu yang publish maupun yang unpublished. Bapak Ibu lampirkan dokumennya. Sehingga Bapak Ibu merujuk kepada lampiran sekian. Oh, ada permasalahan di sini, bisa dilihat di baris ini, di laporan sustainability report yang ini, di laporan GCG-nya yang ini, laporan annual report yang ini, menyatakan bahwa kita masih punya kendala dengan ini, di laporan manajemennya yang ini, di laporan minutes of meeting, notulensinya ini, mengatakan bahwa organisasi ini masih punya kendala terkait dengan ini. Lampirkan Bapak Ibu dokumennya. Ya mudah-mudahan bisa, nggak kesulitan. Audiovisual, Bapak Ibu rekam. Berarti Bapak Ibu merekam itu. Tampilkan itu rekamannya. Ada linknya lah minimal, link Google Drive-nya. Ya, atau misalnya ada screenshot dari visualnya lah, Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu masukkan ke dalam. Jadi penelitian project base itu seperti penelitian kualitatif basic yang sumbernya banyak dan hidup, Bapak Ibu. Dan saya memimpikan itu sebenarnya ya. Jadi gambar-gambar Bapak Ibu misalnya mengatakan ada permasalahan di sana, ada permasalahan di sini ya. Bapak Ibu lampirkan bahwa ini loh fotonya, ini loh gambarnya Pak, ini loh buktinya.
Ini loh suasananya, bahwa ada masalah ini, itu. Tampilkan. Survei. Nah, ini survei ini saya begini, Bapak Ibu. Survei itu, kalau saya sering ditanya misalnya, atau saya sering berdiskusi ya, ini untuk S3 juga, S2, S3 biasanya. Mereka, mahasiswa, itu biasa melakukan survei pendahuluan. Untuk menemukan masalah, mereka bikin survei dulu di awal. Bikin survei, terus kemudian mereka dari survei tersebut mengatakan bahwa ada masalah. Gitu. Ya, secara pribadi saya nggak setuju, Bapak Ibu, dengan model yang seperti itu. Kenapa? Karena survei itu adalah bagian dari tesis. Instrumen survei itu adalah bagian dari tesis. Berarti kalau begitu, karena dia bagian dari tesis, maka ada tahapan tesis yang harus dilalui. Bapak Ibu ingin bertanya mengenai kepuasan atau bertanya mengenai kinerja. Penelitian Bapak Ibu mengenai kinerja. Bagaimana mungkin Bapak Ibu belum disetujui proposalnya atau belum selesai proposalnya, Bapak Ibu sudah melakukan survei pendahuluan terkait kinerja. Yang menurut Bapak Ibu itu bisa mengukur kinerja. Akhirnya Bapak Ibu mengatakan bahwa ada masalah kinerja. Pertanyaan saya, instrumennya saja belum didiskusikan dengan dosen penguji. Instrumennya saja belum disetujui oleh dosen pembimbing. Bagaimana Bapak Ibu mengatakan bahwa instrumen itu memang benar-benar bisa mengukur kinerja? Jadi, kalau saya sering menyarankan kepada mahasiswa untuk survei yang Bapak Ibu buat untuk menyatakan ada masalah, tolong jangan dibuat di awal. Itu nanti saja pada saat Bapak Ibu selesai proposal, disepakati instrumennya kayak gimana, bentuk kuesionernya kayak seperti apa, itu baru Bapak Ibu sebarkan. Tapi bisa nggak Pak hasil survei itu jadi dasar kita untuk mengatakan ada masalah? Boleh, silakan. Misalnya Bapak Ibu yang di BPJS, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, di BPJS Kesehatan, mau di BPJS maupun di organisasi perusahaan swasta, kan sering melakukan customer survey misalnya, survei kepuasan pelanggan. Hasil survei kepuasan pelanggan mengatakan bahwa kita pelanggannya itu kepuasannya itu di bawah rata-rata. Siapa yang melakukan survei? BPJS. Siapa yang melakukan survei? Pihak ketiga. Itu saja yang diambil sebagai dasar untuk mengatakan bahwa ada masalah kaitannya dengan kepuasan pelanggan, kan begitu saja. Tapi kita tidak usah membuat survei sendiri-sendiri itu. Pakai saja survei yang sudah ada, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun dilakukan oleh pihak ketiga. Yang itu akan menjadi dasar. Sertakan Ibu, ya kalau misalnya ada survei-survei sebelumnya, sertakan itu di lampiran. Ini loh Pak, hasil survei tahun 2024, surveinya mengatakan ini. Ya mungkin tidak komplit surveinya, mungkin hanya kesimpulannya atau itu ya hasil-hasilnya gitu. Itu mungkin Ibu untuk jawaban yang pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, Pak Unggul, terima kasih. Pak, punten masih ada dua pertanyaan lagi. Dari Pak Arianto ya Pak, saya ingin bertanya tentang Grand Tour. Sejauh mana kita melaksanakan Grand Tour dalam penelitian? Apakah Grand Tour wajib dilaksanakan? Pertanyaan dari Pak Anto, Pak, terkait Grand Tour. Eh, Makasih Pak Anto. Pak Anto mungkin bisa menjelaskan yang sebut dengan Grand Tour itu apa Grand Tour? Pak Arianto, punten Pak Arianto. Iya, izin Pak Unggul. Sebenarnya tadi sudah Iya. dijelaskan ya terkait yang apa wawancara. Sepertinya kurang lebih sama ya Pak untuk menggali permasalahan seperti itu Pak. Baik, berarti sudah terjawab ya Pak Arianto. Iya. Terima kasih. Eh, Gimana Pak? Mungkin dari tambahan dari Bapak, Enggak, saya coba Grand apa Pak? Grand Grand Tour. Grand Tour Pak. Grand Tour itu apa ya Pak ya? Grand Mungkin Grand Tour. Grand Grand Teori. Tour contohnya itu apa? sepemahaman saya sebelum untuk menggali permasalahan yang ada, kita melakukan bisa melakukan observasi atau melakukan wawancara gitu. Apakah benar ada
ada permasalahan di situ gitu. Kita melakukan pengamatan gitu. Oh iya iya. Ini Iya. istilah yang baru Pak Anto, makasih. Saya belum pernah mendengar Grand Tour. Saya pikir ini apa tour kemana gitu ya. Oh, Saya senang kalau diajak Iya. tur-tur gitu ya. Ya, Karena saya pikir ini kan kebetulan kan istri saya S2 juga di MP gitu. Nah, di MP itu mereka di apa ada ada apa ya? Ada eh, kayak wawancara kualitatif gitu ya Pak ya. eh, Punten saya diminta untuk ini ya. melakukan grand tour gitu, Pak. Untuk Oh, untuk menggali permasalahan ini, Pak. Tapi mohon tadi maaf sepertinya Pak, sudah baru dijelaskan mendengar terkait juga. ada observasi, ada pengamatan sudah dijelaskan. baik Pak. Jadi mungkin yang Eh, dimaksud itu adalah observasi itu ya. Observasi pendahuluan itu ya. Itu wajib Pak ya. Apa ya itu sebenarnya bukan wajib, itu salah satu yang bisa dilakukan. Namun Bapak bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan banyak metode untuk bisa menggali permasalahan itu gitu ya. Eh, jadi itu mungkin mirip observasi ya Pak. ya, betul, Pak. Ya, 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 saya khawatir ini mungkin yang dimaksud grand teori atau apa gitu. Jadi ternyata grand tour itu ya, ya. Makasih Iya, Pak. saya Jadi juga. istilah istilah, istilah baru ya, makasih. Terima kasih Pak Antol. Jadi kami tahu ada istilah baru Grand Tour ya Pak ya. Mungkin salah satu teknik penelitian kualitatif ya Pak. Kualitatif gitu ya Pak ya. Mungkin iya, saya izin lanjut. karena saya Kenapa baca Pak? di disertasi S3 juga kemarin ada mata kuliah Pak Indra. Nah, di disertasi itu ada grand teori sendiri, ada grand tour sendiri gitu. Oh, Gitu dan itu terima kasih. ada di bab 2 gitu. Nah, biasanya Mungkin Pak apakah itu perlu dilakukan atau enggak? Tapi tadi penjelasan Pak Unggul sudah dijelaskan. Haryanto, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Unggul sebelum saya Iya, masuk ke pertanyaan selanjutnya. sedikit-sedikit Bapak Ibu sekalian. Boleh Pak, silakan. Misalnya untuk yang basic kualitatif ya. Kalau basic kualitatif itu pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Pak, eh, dan Alhamdulillah saya termasuk yang konsisten. Jadi Pak, apakah di kualitatif, penelitian basic kualitatif, itu perlu ada satu teori? Ya, jadi kualitatif itu apakah butuh teori? Termasuk juga project base Bapak Ibu. Apakah project base itu harus ada grand teori? Apakah kualitatif perlu ada grand teori? Ya, tegas Bapak Ibu ya, ini pendapat saya eh, sependek se sependek pemahaman saya. Jadi untuk kualitatif dan project base Bapak Ibu tidak membutuhkan grand teori. Ya, untuk kualitatif dan project base Bapak Ibu tidak membutuhkan grand teori. Loh, kalau nggak ada grand teori, gimana saya ngomong variabel? Ya, itu variabel, Pak. Itu konsep. Ya, kalau konsep wajib namanya penelitian. Kalau nggak ada konsepnya, Bapak konsepnya apa? Akuntabilitas, sustainability, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, apapun itu berarti konsep. Ya, kalau konsep ada, Pak, di kualitatif ada. Bapak mau meneliti apa? Internal control, manajemen kontrol. Bapak mau meneliti terkait dengan sustainability, ya ada. Itu konsep-konsep. Itu adalah konsep, bukan teori. Ya. Nah, ini panjang banget kalau saya bicara teori, tapi nggak mungkin di lain waktu ya. Tapi intinya sebenarnya untuk kualitatif dan project base tidak membutuhkan grand teori ya Bapak Ibu. Ya, tapi membutuhkan konsep iya. Bapak Ibu misalnya yang tadi project base, Ibu mengatakan misalnya saya mau menghasilkan model untuk prediksi kebangkrutan, financial distress, ya monggo, silakan. Berarti konsep Ibu adalah kebangkrutan, financial distress. Itu konsep, itu bukan teori ya, Bapak Ibu. Jadi grand teori itu tidak dibutuhkan. Karena ini kita bicara nanti dari sisi paradigma penelitian ya Bapak Ibu, kuantitatif itu paradigma penelitiannya positivis, kualitatif itu paradigma penelitiannya konstruktivis ya. Itu panjang banget saya jelaskan itu nanti. Satu mungkin saya bisa jelaskan. Tapi intinya adalah
dia tidak membutuhkan sebuah teori tertentu karena dia metodologinya induktif ya untuk yang kualitatif dan projektif. Berbeda dengan yang basic kuantitatif, dia membutuhkan teori karena metodologinya adalah deduktif. Ya, tambahan Pak Anto ya terkait tadi grand teori di bab. Baik, Pak Unggul. Pak Anto, terima kasih juga atas pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin Bapak, saya izin ke the last question ya Pak. Pertanyaan terakhir dari Pak Rozi Irfan Rosyadi. Pak izin bertanya, apakah UNJ punya terminal yang bisa diakses seperti Bloomberg Terminal, Refinitiv, atau yang sejenis untuk mengumpulkan data dan research? Mungkin Pak Unggul, Pak Punten. Ini dijawab dalam kapasitas saya sebagai wakil dekan 3 mungkin ya. Saya tidak Iya menjawab Pak, ini sebagai betul. sebagai narasumber. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita sudah berpikir ini. Dulu 2 atau 3 tahun yang lalu kita berlangganan Refinitiv dua terminal ya, dua terminal, satu untuk dosen, satu untuk mahasiswa. Nah, satu untuk dosen, satu untuk mahasiswa. Ya, dalam evaluasinya setelah 1 tahun ternyata yang paling banyak pakai itu hanya dosen. Dosen itu pun hanya beberapa orang dosen juga. Ya, saya sebagai dosen juga nggak banyak tahu juga kita punya itu. Terus kemudian untuk mahasiswa, kendalanya apa? Ternyata kendalanya adalah di adminnya atau di operatornya. Karena ini belum saya nyalain ya, on cam ya, mohon maaf. Iya Pak, baru Ya, saya. karena di operatornya itu ternyata meskipun mendapat pelatihan, ternyata banyak yang kurang bisa tahu atau banyak juga kurang bisa memenuhi, memahami apa keinginan dari mahasiswa. Karena kan operator mesin ini harus tahu caranya gimana dia mau filter perusahaan, mau filter variabel, mau filter indikator dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya mahasiswa nggak banyak pakai juga gitu ya. Nah, tahun ini kita ada penawaran Bapak Ibu sekalian itu dari Refinitiv. Ya, Refinitiv itu sekarang gabung sama LSG grupnya itu London Stock Exchange Group ya. Dia karena gabung udah dibeli sama LSG, jadi Refinitiv masuk sana. Yang kedua juga ada tawaran juga dari Bloomberg. Yang ketiga ada tawaran juga dari Statistisia. Statistisia itu adalah satu portal yang di internasional juga dipakai juga, yang dia apa banyak juga eh, apa insight-insight bisnis secara kualitatif. Yang keempat itu ada juga tawaran ya ini dari beberapa pihak gitu ya untuk mendevelop database sendiri gitu. Ya, mendevelop database sendiri. Karena seperti di UNER, Bapak Ibu kalau paham, kalau pernah tahu itu ada namanya ASGI, SQ ya, SQ database di FEB UNER. Itu ternyata dia develop sendiri dan itu karena adminnya atau operatornya itu rajin mendownload data panel atau time seriesnya itu rajin ya di-download sedikit 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 akhirnya dia bikin database sendiri. Ada tawaran juga kami di FEB itu untuk mendevelop itu dari beberapa ya saya nggak bisa sebutkan di sini dari beberapa research institute lah itu yang sudah menawari kami. Nah, ini karena memang yang Refinitiv ini terminalnya agak mahal, Bapak Ibu, sampai ratusan juta untuk satu terminal, begitupun untuk Bloomberg. Bloomberg menawarkan, Refinitiv menawarkan untuk dibikin kelas. Nah, kami bukan berpikir, ya tentunya itu berpikir juga limitasi anggaran, terutama di awal itu ya, di awal tahun karena ada Perpres 1 2025 dari Presiden untuk efisiensi, sehingga kami ada potongan sampai 30% efisiensi. Tapi kami juga berpikir banyak opsi-opsi dan itu kami coba matangkan. Mudah-mudahan tahun depan ada eksekusi yang kami bisa lakukan. Apakah kami akan mengambil berlangganan dan yang paling penting itu kalau berlangganan pun kan sebenarnya bagaimana ini bisa diutilisasi, dioptimasi supaya mahasiswa bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya maupun dosen. Atau yang opsi kedua ya tadi kami mengembangkan database sendiri dibantu oleh Research Institute
untuk nanti FEB punya database sendiri yang bisa digunakan untuk sivitas akademika maupun untuk bisa dijual atau disewakan ke eksternal. Itu kami masih timbang-timbang Pak Rozi, jadi mudah-mudahan tahun depan deh, karena tahun ini sudah mepet waktunya. Makasih Bu. Ini. Terima kasih Pak Unggul atas jawabannya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ada tambahan lagi Pak dari Pak Unggul, punten. Ya, Sesi selanjutnya ada. sebagai akhir mungkin ya, Bapak Ibu sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan, mengaturkan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Por Prodi, Magister Akuntansi, Ibu Dr. Rida Prihatni, yang telah menginisiasi adanya kegiatan riset bootcamp ini, dan ini berharap bisa diteruskan dan bisa dipermanenkan di masa-masa mendatang. Kepada Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu staf tata kelola, dan yang terakhir Bapak Ibu dosen, dan juga yang terakhir itu adalah Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masih terus bertransformasi, dan salah satu bentuk transformasinya adalah kami ingin semakin dekat dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, salah satu bentuk upayanya adalah karena kami sudah bertransformasi menjadi PTNBH, salah satu bentuk upayanya adalah kami dalam menyusun pedoman tesis, disertasi, program studi, itu kami akan melakukan segmentasi. Ya, mana Bapak Ibu yang memang punya kekhasan, peminatan di sains maupun di terapan profesional base. Jadi kami tidak ingin menyulitkan Bapak Ibu untuk lulus. Kami tidak ada niat sama sekali untuk menyulitkan Bapak Ibu untuk lulus. Bahkan itu nanti bisa menyulitkan kami dan menyulitkan Bapak Ibu. Dari akreditasi kena juga, dari Bapak Ibu juga kena juga gitu ya, dua-duanya kena. Jadi marilah kita bersama-sama bersinergi untuk bisa lulus tepat waktu dan yang terpenting menghasilkan atau melahirkan penelitian-penelitian yang semakin berdampak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unggul. Mungkin saya masuk ke sesi selanjutnya ya Bu. Atau ada tambahan Bu dari Bu Rida? Cukup Bu Windy. Sesi Baik. berikutnya mungkin. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mohon izin untuk menampilkan sertifikat narasumber di layar. Mas Usman, boleh dibantu? Sekalian kita mengadakan sesi dokumentasi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Atau mungkin Baik, sertifikatnya Bu Windy, silakan di-share dulu. sebentar Bu, punten yang bisa share screen hanya host Bu. Punten, hostnya sekarang ada dipegang sama Pak Usman. Atau mungkin Pak Usman. Pak Usman, punten Pak Usman, apa sudah bisa share screen? Sebentar Pak. Coba saya. Oh, sudah bisa nih Bu. Saya juga sudah bisa share screen, sudah dikasih akses oleh host ya Bu. Punten Bapak Ibu, saya izin share screen berikut sertifikat narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Mungkin Oke, baik. Pak Unggul yang kami hormati, izinkan kami memberikan sertifikat Pak Unggul Purwahedi Ya. PhD sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kontribusi Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan riset bootcamp yang diselenggarakan pada hari ini. Semoga ilmu riset
yang Bapak berikan dapat diterapkan dengan baik oleh mahasiswa dan hanya kami bisa memberikan sertifikat, Pak. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan diberikan pahala yang eh, banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin, amin, Demikian. amin. Terima kasih Bu Kaprodi. Bentarun. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan sebelum acara kita tutup, mari kita abadikan momen dengan sesi dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan juga mungkin Bapak Ibu Ibu Korprodi dan mungkin narasumber kita Bapak Unggul untuk mengaktifkan kamera ya. Kami akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu menyalakan kamera, izin juga di kolom chat itu sudah ada absensi ya, nanti boleh dilengkapi dan akan memperoleh sertifikat jika sudah mengikuti 4 sesi ya Bu Rida ya, 4 sesi kita pada pada bulan September dan juga Oktober. Oke, saya sebentar Bu. Mungkin tadi Bu Sintia yang sempat WA saya mau bantu untuk eh, dokumentasi ya Bu Sintia ya. Apa ada Bu Sintia? Ada, baik Ibu. Baik, Bu. Boleh Bu Sintia pandu, nggak apa-apa, Bu. Iya, Punten, mohon slide izin Ibu pertama. Rida, Bu Windy. Saya izin pandu ya. Ini ada 4 layer. Untuk layer pertama boleh 1, 2, 3. Lanjut ke layer kedua. Bentar. 1, 2, 3. Izin dilanjutkan ke layer ketiga. Baik, 1, 2, 3. Untuk layer terakhir, izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Windy ya, Ibu. Terima kasih Bu Sintia atas bantuan untuk membantu kami dalam sesi dokumentasi. Mungkin sebelum kita tutup acara ini ada tambahan punten, Bu Rida, ada tambahan kembali. Cukup, Mbak Windy. Cukup, Mbak. Cukup baik Ibu, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Research Bootcamp pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mengikuti acara hari ini, dan terutama untuk narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Unggul selaku WD3 juga. Dan juga semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena di awal tadi kita sudah membuka acara ini dengan yang baik-baik, maka marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. Rabbil Alamin. Saya izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekeliruan selama memandu acara. Izinkan saya berpantun sedikit. Kerawamangun membeli sepatu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Unggul, kasih, Pak Lida, dan Unggul. Ibu Semuanya, Widya. Bapak Terima Ibu kasih, sekalian, Terima Bu kasih. Rida. Prof. Lupi, makasih. Oke. Tidak mau ikut asal aja.